Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah serta bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan begitu banyak keunikan-keunikan dan keajaiban-keajaiban yang tidak dapat dinalar oleh pikiran manusia, dan banyak rahasia-rahasia Allah di muka bumi ini yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Kali ini saya akan membahas tempat-tempat di dunia ini yang Allah rahasiakan keberadaannya untuk manusia pada umumnya. Berikut 6 tempat yang Allah rahasiakan keberadaannya yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Telaga Ainul Hayat ialah merupakan telaga yang keberadaannya paling misterius. Konon siapa yang bisa meminum air ini akan hidup abadi hingga hari kiamat, kecuali orang itu minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ahli tafsir merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya walau hanya 1 tegukan saja, maka hidupnya akan abadi. Raja Ferdinand menyebutnya Fountain of the Youth, merupakan mata air keabadian. Siapapun yang meneguknya akan kembali muda. Dialah sumber mata air yang keberadaannya masih misterius. Berdasarkan catatan sejarah, Raja Ferdinand sangat percaya keberadaan mata air keabadian. Apa yang tertulis di kitab dan manuskrip kuno dinilainya tidak mengada-ngada. Makanya dia menunjuk Ponce de Leon melakukan ekspedisi mencari letak Fountain of the Youth. Ponce de Leon oleh ahli sejarah diperkirakan lahir pada tahun 1474 Masehi. Pada September 1493, Ponce ikut terlibat dalam ekspedisi yang dilakukan Christopher Columbus. Ekspedisi itu diikuti oleh 1.200 pelaut, kolonis, dan prajurit. Dalam Islam, Fountain of the Youth merupakan Ainul Hayat. Kisah dan legenda ini mencuat setelah salah satu pengawal terbaik, itu Raja Zulkarnain, mencapai mata air itu. Dia mandi dan meminum menggunakan mata air Ainul Hayat. Pengawal Raja Zulkarnain itu bernama Khidir. Dia salah satu nabi yang namanya termaktub di kitab suci umat Islam. Beberapa hikayat menyebutkan kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air di surga ke dunia, salah satunya tetesan, kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Tapi di mana seletak Ainul Hayat? Beberapa ulama berpendapat Ainul Hayat yang dijaga Nabi Khidir itu berada di Pulau Bermuda. Hal itu dihubungkan dengan hilangnya kapal atau orang-orang yang melewatinya karena setan banyak yang mengelilingi tempat itu. Tujuannya mereka hendak merebut Ainul Hayat. Yazid dan Ma'zud adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran, dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Yazid dan Ma'zud dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Yazid dan Ma'zud ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Yazid dan Ma'zud yang dibuat oleh Zulkarnain. Konon kabarnya sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini para turis dan berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut.
Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati di lubangnya oleh Yazid dan Ma'zud. Akhir zaman, Dajjal akan berkuasa selama 40 hari sebelum datangnya hari kiamat. Sedikitnya ada 2 tempat yang pernah diduga sebagai lokasi persembunyian Dajjal. Dugaan itu didasarkan pada berbagai kondisi yang ada, termasuk letak geografis tempat tersebut. Selain itu, dugaan diperkuat dengan beberapa pendapat ataupun bukti tertulis yang menyatakan ciri tempat kemunculan Dajjal ini. Lantas, tempat mana sajakah yang diduga menjadi lokasi persembunyian Dajjal? Pulau Socotra. Pulau Socotra merupakan sebuah pulau yang menjadi bagian dari wilayah Yaman. Pulau ini terletak sekitar 241 km dari Somalia dan 354 km dari daratan Yaman. Dalam penyebutannya, tempat ini memiliki cukup banyak julukan seperti Pulau Alien, Pulau Neraka, hingga Pulau Persembunyian Dajjal. Pulau dengan julukan Galapagos of Arabia ini menjadi tempat yang cukup tertutup dan jarang dikunjungi wisatawan. Alasannya adalah aksesnya yang sangat sulit dilalui. Namun justru keterasingan inilah yang menyebabkan semua jenis endemik hadir di Socotra. Tercatat cukup banyak hewan dan tumbuhan endemik, termasuk salah satunya pohon darah naga. Dalam asal-usulnya, konon pulau ini disebut Tanah Ajaib karena bisa menyembuhkan orang Romawi dan Yunani pada masa peperangan. Seiring perkembangannya, muncullah banyak teori yang menyatakan pulau ini sebagai tempat Dajjal dikurung. Pendapat ini muncul dengan keanehan alam yang ada di pulau ini dan tidak bisa ditemukan di pulau-pulau lainnya. Tak hanya itu, teori ini juga didukung adanya pandangan yang menyebut Dajjal dikurung di sebuah pulau di Laut Yaman. Khurasan. Khurasan merupakan sebuah wilayah luas di sebelah timur Jazirah Arab. Jangkauan wilayahnya meliputi Nishapur, Iran, Herat, Afghanistan, Merab, Turkmenistan, dan beberapa negara lainnya. Jejak peradaban manusia di Khurasan sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi, saat Khurasan berada di bawah kekuasaan Achaemenid Persia. Wilayah ini menjadi primadona dan banyak diperebutkan. Saat ini Khurasan menjadi salah satu nama di provinsi timur Iran. Khurasan Iran berbatasan dengan Turkmenistan di utara dan Afghanistan di timur. Selain itu, dalam bahasa Persia, Khurasan memiliki arti tanah matahari terbit, sama halnya dengan Pulau Socotra. Khurasan juga diduga sebagai tempat persembunyian Dajjal. Hal ini diperkuat dengan salah satu hadis dalam agama Islam yang menyatakan Dajjal akan keluar dari wilayah di timur bernama Khurasan. Namun demikian, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Keberadaan istana Nabi Sulaiman hingga kini belum diketahui di mana letaknya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Selain dikenal sebagai nabi yang kaya raya, Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal bisa berbicara dengan hewan. Tetapi hingga saat ini, keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ditemukan ataupun sisa peninggalannya. Gunung Jabal Qop ialah gunung paling misterius di muka bumi. Dikisahkan saat Rasulullah SAW saat pulang dari perjalanan Isra Miraj, ia melihat gunung Jabal Qop, di mana terlihat pemandangan yang sangat indah. Sinar biru yang membelah angkasa membuat Nabi Muhammad terpesona. Dengan keindahan itu, Nabi pun akhirnya mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat menakjubkan tersebut.
Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Jabal Qaf diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia umumnya, hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Gunung itu jarang diketahui orang-orang. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Qaf diabadikan pada sebuah surat Quran, surat Al-Qaf ayat 1 yang artinya Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Namun demikian, tak ada satu orang pun yang mengetahui posisi Jabal Qaf. Sumur Barhut di Yaman dengan lubang menganga raksasa sedalam 250 meter dianggap sebagai sumur neraka dan penjara untuk setan. Begitu ucapan penduduk Yaman untuk menamai lubang menganga raksasa tersebut. Sumur ini adalah keajaiban alam yang sedikit dipahami, lebih dekat ke perbatasan dengan Oman daripada ke ibu kota Yaman, Sana, yang jaraknya sekitar 1.300 km. Sumur Barhut berada di area gurun di Provinsi Al-Mahra yang memiliki lebar 30 meter dan diperkirakan memiliki kedalaman antara 100 hingga 250 meter. Cerita rakyat setempat mengatakan itu diciptakan sebagai penjara bagi setan, reputasi yang didukung oleh bau busuk yang naik dari kedalamannya. Sinar matahari tidak menembus jauh ke dalam struktur, dan sedikit yang bisa dilihat dari tepi kecuali burung-burung yang terbang masuk dan keluar dari kedalamannya. Para videografer yang mencapai close-up bagian dalam sumur mengatakan bahwa kedalaman sumur raksasa itu hampir tidak mungkin untuk ditangkap kamera. Kisah tahayul lokal menyatakan bahwa benda-benda di dekat lubang dapat tersedot ke arahnya. Demikianlah 6 tempat misterius yang diciptakan Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Semoga menjadi pelajaran untuk kita untuk menambah keimanan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.